Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Angriani, NPM 115020047, Prodi Kesehatan Masyarakat, jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Rensra Kabupaten Jember. Langsung saja kita ke bagian topik pembahasan Rensra. Yang pertama yaitu visi, yang kedua misi, yang ketiga tujuan dan sasaran dari visi dan misi strategi kebijakan dari Rensra. Yang keempat, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Yang keenam, strategi administrasi pembangunan kesehatan. Yang keenam, adanya kelompok sasaran. Yang ketujuh, adanya waktu pelaksanaan program. Yang kedelapan, tenaga pelaksana. Yang kesembilan, adanya kelompok sasaran. 3 pilar utama dalam membangun Jember. Yang pertama yaitu sinergi kesamaan persepsi, gagasan, arah, tujuan antara pemerintah Kabupaten Jember dengan pemangku kepentingan yang berperan dalam mewujudkan pembangunan Jember. Yang kedua, kolaborasi, keterlibatan dan kerjasama pemerintah Jember dengan para pemangku kepentingan antara kabupaten untuk dalam membangun memberikan dampak positif Jember lebih baik. Yang ketiga, akselerasi, percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat, pendayagunaan sumber daya daerah pemerintah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 tahun ke depan telah ditetapkan 7 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ketujuh misi pembangunan tersebut adalah: yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah. Yang kedua, membangun tata kelola pemerintah yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya. Yang ketiga, menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah. Yang keempat, meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember. Yang ketujuh, pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya. Tujuan strategi. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Sasaran strategi, meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat. Indikator sasaran strategi. Persentase bumil dari 17,8% menjadi 10%. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 95%. Jumlah kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten kota. Persentase balita stunting dari 27,7% menjadi 14%. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60%. Tujuan strategi yang kedua, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sasaran strategi, meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Indikator sasaran strategi, seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas. Persentase kabupaten dan kota yang memenuhi rasio 1:1000 sebesar 100%. Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%. Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100%. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasilitas pelayanan kesehatan lain. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Yang pertama, masalah pokok. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP. Masalah, sumber daya kesehatan masih kurang dalam hal kuantitas, kualitas, distribusi, dan produktivitas. Akar masalah. Yang pertama,
jumlah tenaga kesehatan dan penunjang yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan masih kurang maksimal. Yang kedua, kompetensi tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan yang belum maksimal. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN belum mencapai universal. Distribusi tenaga kesehatan yang masih belum merata. Perbekalan kesehatan belum optimal. Masyarakat tidak bisa secara mandiri menjadi peserta JKN dikarenakan pendapatan per kapita yang masih rendah. Strategi administrasi pembangunan kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan dengan indikator nilai evaluasi implementasi perangkat daerah. Yang kedua, meningkatnya status kesehatan keluarga dengan indikator angka harapan hidup. Yang ketiga, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator persentase rumah sakit yang terakreditasi paripurna. Adanya kelompok sasaran. Yang pertama, meningkatnya kualitas kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Yang kedua, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Adanya waktu pelaksanaan program. Jember 8 November 2021. Tenaga pelaksana. Unsur pimpinan, kepala dinas. Unsur staf sekretariat terdiri dari subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan keuangan. Unsur pelaksana terdiri dari sekretariat, yaitu subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan, subbagian keuangan. Di bidang kesehatan masyarakat terdiri dari seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat, seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga. Dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit terdiri dari seksi surveilan dan imunisasi, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa. Dalam bidang pelayanan kesehatan terdiri dari seksi pelayanan kesehatan primer, seksi pelayanan kesehatan rujukan, dan seksi pelayanan kesehatan tradisional. Bidang sumber daya kesehatan terdiri dari seksi kefarmasian dan alat kesehatan, seksi pembiayaan kesehatan, seksi sumber daya manusia kesehatan, dan unit pelaksana teknis daerah, kelompok jabatan fungsional. Kaitannya antara rencana strategi dengan tercapainya administrasi pembangunan kesehatan adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih.